Vicky here. Welcome back to my channel. Kali ini gue pengen bahas tentang sesuatu yang kontroversial. Orang-orang itu bisa kita temukan di mana-mana dengan badan yang besar tetapi responnya loyo, pergerakannya loyo dan merasa capek terus-menerus. Nah, kemungkinannya banyak ya. Tapi salah satu dari kemungkinan itu adalah kemungkinan itu kekurangan protein. Nah, kita kali ini akan membahas apa saja sih tanda-tandanya kalau kita kekurangan protein. Oke, tema yang menarik bukan? Supaya kita bisa menghindari masalah-masalah ini. So, kita punya kesepakatan dulu ya di awal ya, bahwa protein itu bukan hanya buat otot aja ya. Jadi protein itu mempunyai fungsi yang banyak di dalam tubuh kita ya. Nah, apabila kita kekurangan protein, efeknya bisa parah banget. Jadi bukan cuma di otot aja ya, di berbagai hal. Nah, sekarang gue punya 7 tanda-tanda yang nyata dan penting harus kita ketahui apa aja yang menandakan bahwa kita memang kekurangan protein. Tanda-tanda yang pertama itu biasanya kalau kita ngerasa kaki kita bengkak-bengkak dan nggak enak ya, di sendi-sendi, di seluruh kaki itu bengkak-bengkak. Nah, itu bisa jadi kita kekurangan protein ya, karena kalau kekurangan protein itu bisa mengganggu keseimbangan cairan, sehingga cairan yang harus ditempatkan di tempat tertentu, itu ditempatkan di tempat yang salah. Nah, itu bisa mengganggu pergelangan kaki kita atau kaki kita menjadi bengkak dan efeknya bisa jadi masuk ke perut kita juga gitu. Itu efek-efeknya ya. Jadi memang itu kekurangan protein perlu kita perhatikan secara detail. Nggak bisa kita cuekin aja. Oke, itu salah satu tanda yang pertama. Tanda-tanda yang kedua apabila kita kurang protein itu kelihatan dari mood ya. Mood lu tuh naik turun. Jadi intinya suka kesel tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada apa ya. Tiba-tiba tuh kayak rasanya sebel gitu kan ya. Terus ngelihat orang jalannya miring-miring, lu marah-marah gitu ya. Ngelihat sosial media, terus rasanya pengen caci maki gitu. Jadi kesel sendiri ya. Jadi kayak gini deh, kayak cewek lagi datang bulan, kan itu hormonnya naik turun ya, sehingga dia moodnya jadi naik turun begitu. Nah, itu adalah tanda-tanda apabila kita kekurangan protein. Dan itu banyak sekali didapati dari orang-orang yang badannya besar, tiba-tiba moodnya naik turun. Nah, itu adalah tanda-tandanya apabila kita kekurangan protein. Paham kan sekarang? Tanda-tanda nomor 3 yang cukup jelas juga itu terjadi pada kulit, rambut, dan juga kuku ya. Karena biasanya begini ya, tubuh itu selalu memprioritaskan dulu yang penting-penting dulu. Apabila itu menyangkut dengan nutrisi ya. Nah, apabila itu yang pentingnya dipakai, maka rambut, kuku, dan kulit itu bisa jadi yang nomor 2. Sehingga kulit juga menjadi burikan atau cepat keriput ya, keriput-keriput dan kering itu kelihatannya. Terus kuku juga menjadi cepat patah-patah dan rambut juga cepat rontok. Kalau kita mandi tuh langsung wah kok rontok ya. Nah, itu adalah segera perhatikan bahwa itu kemungkinan besar kekurangan protein dan bisa kalian konsultasikan kepada dokter masing-masing, oke? Tanda-tanda berikutnya adalah otot lemah ya, kita lesu gitu ya. Bisa jadi kalian cek juga kalau di jalan ya ada seseorang yang butuh bantuan, terus kita cuma ngeliatin aja gitu ya. Itu adalah responsif yang tanda-tanda bahwa otot lu lemah dan juga cepat lelah. Itu adalah kekurangan protein. Jadi buru-buru cepat ke dokter untuk diperiksa. Kenapa nih gue kekurangan protein? Harus ngapain nih? Harus konsumsi berapa banyak? Protein itu bisa bantu jaga kita untuk kenyang ya. Nah, apabila kita kekurangan protein, ya itu sebaliknya. Kita akan merasa pengen ngemil terus, pengen makan terus, dan akhirnya bisa berefek jelek pada tubuh kita, oke? Kekurangan protein itu bisa bikin pencernaan karbohidrat itu cepat ya, sehingga kadar gula darah di tubuh kita itu akan cepat sekali naik turun, naik turun. Itu yang sangat jelek dan tidak sehat ya. Jadi harus dijaga supaya kita tidak kekurangan protein. Oke bro, sekarang lo
pengen tahu kan berapa banyak protein yang dibutuhkan untuk tubuh kita sehari-harinya ya. Nah, cara ngitungnya gini ya. 0,8 gram protein per kilogram berat badan lu. Misalnya berat badan lu misalnya ya, ini 70 kilo ya. Itu dikali 0,8 artinya tubuh lo membutuhkan kira-kira 56 gram protein seharinya ya. Nah, tetapi ini gue pengen ngingetin bahwa ini bukan cuma tentang kuantitasnya saja, tetapi kualitas daripada protein itu juga wajib diperhatikan. Kita nggak hanya makan protein yang sembarangan, tetapi protein juga harus yang berkualitas. Apakah itu dari hewani atau nabati, tetap harus dipilih yang berkualitas. Oke? Kalian juga butuh perhatikan untuk meningkatkan konsumsi protein ya. Karena di sini pentingnya itu kalian memperhatikan nilai biologisnya dulu. Variasi daripada protein itu penting untuk diperhatikan dan kombinasi dari protein itu juga penting ya. Jadi kita nggak bisa cuma ngefans sama pada satu protein saja. Jadi kalau bisa sih kita makan protein dari berbagai sumber. Nah, yang penting berkualitas sumbernya. Setelah itu kita harus makan ya kalau bisa sih ke seluruh sumber itu kita konsumsi supaya kita mendapatkan manfaat dari keseluruhannya. Karena kan kita mau mendapatkan nilai daripada ya nutrisi yang ada terkandung di dalam sumber-sumber tersebut ya untuk memperbaiki metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi itu sangat penting sekali. Jangan cuma berpatok pada satu sumber saja ya. Oke? Sumber protein dari hewani yang berkualitas penting di sini ya, harus cari yang organik supaya kalian tidak mendapatkan hormon-hormon tambahan seperti dari suntikan-suntikan itu apabila itu tidak organik ya. Jadi yang pertama adalah dada ayam atau dada kalkun itu sangat tinggi proteinnya. Nilai proteinnya sangat tinggi sekali. Dan juga telur, yang nomor 2 itu telur sangat bagus sekali. Terutama pada kuning telurnya itu kan mengandung nutrisi yang sangat tinggi sekali untuk kekuatan kita ya. Nah, jangan cuma makan putih telurnya saja. Putih telur itu hanya dimakan apabila kalian mau menurunkan berat badan sedikit gitu. Tapi kalau badan lu udah normal kembali, makan dengan kuningnya. Oke? Terus udah gitu juga produk susu ini penting ya. Produk susu itu yang rendah lemak cari saja seperti quark, itu kan bagus sekali untuk mendapatkan protein yang berkualitas. Setelah itu ikan, tentunya ikan trout itu mengandung lemak omega 3 yang sangat baik juga ya. Dan proteinnya sangat berkualitas sekali. Oke, itu dari hewani ya. Sumber protein dari nabati yang bisa kalian ambil sebagai sumber yang berkualitas itu misalnya dari buncis ya. Proteinnya juga sangat tinggi, terus biji labu juga, terus kedelai, bayam, itu mereka mengandung protein yang sangat berkualitas. So, itu tadi tanda-tanda apabila kita kekurangan protein ya. Makanya jaga tubuh kalian supaya tidak kekurangan protein. Karena itu bisa mengakibatkan fatal pada latihan lo dan pada tubuh lo sendiri. Oke? Jaga keseimbangan ya. It's all about balance. Kita nggak bisa cuma berpihak pada satu sisi saja, tapi sisi lainnya kita cuekin. Jadi hidup kita harus balance. Oke? Ya. Stay strong. Kita berjumpa lagi pada video yang berikutnya. Hasta luego. Ciao.